Bab 46, asisten terlihat sombong. Jantungku berdegup kencang saat melihat mata dingin Atlas lagi. Pertemuan terakhir kami masih segar dalam ingatanku. Perilaku histerisku malam itu mungkin meninggalkan kesan yang besar padanya. Sekarang, aku berpura-pura akrab dengan Matthew, dan itu terasa memalukan. Aku secara naluriah melepaskan tanganku dari lengan Matthew dan tersenyum pada Atlas. Nick mendekat, dan kerumunan berkumpul di sekelilingnya untuk mengobrol dan menarik perhatiannya. Matthew ada di antara mereka, aku mengamati mereka dengan dingin. Memang, mereka tulus. Atlas sesekali melirik Matthew. Aku yakin ada sedikit rasa meremehkan dalam tatapannya. Nick tidak memperkenalkan Atlas, dan Atlas tampaknya tidak tertarik untuk bertemu siapapun. Sebaliknya, ia berdiri di sampingku dan berkata, "Nona Hartz." "Oh, mungkin saya harus memanggil Anda Nyonya Murphy?" "Nona Hartz, tolong," jawabku tanpa banyak emosi. "Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini hari ini." "HM." Ia meneguk minumannya dan bertanya, "Sepertinya Anda dalam suasana hati yang baik?" "Hidup harus diteruskan. Seperti yang Anda katakan, semuanya tergantung pada individu." Tanggapan saya bersifat diplomatis. "Oh, Tuan Pierce, saya tidak memiliki informasi kontak Anda. Saya masih memiliki mantel Anda, jadi bolehkah saya mengundang Anda makan untuk mengembalikannya?" Ia meneguk minumannya lagi dan tidak memberi nomor teleponnya. Ia tampaknya tidak mau membagikannya. Jadi aku tidak memaksanya. Setelah melihatku berbicara dengan Atlas, Matthew mendekat. Ia tersenyum saat melingkarkan tangannya di sekelilingku. "Clo, siapa ini?" "Oh, ini Tuan Atlas Pierce dari Hotel Empire," kataku sambil menoleh ke arah Atlas. "Tuan Pierce, ini suamiku, Matthew, CEO Tandung Corporation." Matthew mengulurkan tangannya. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Pierce." Atlas tersenyum tipis. Begitu juga. Ia berpaling padaku tanpa melanjutkan percakapan dengan Matthew, "Permisi." Kemudian ia berjalan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Matthew. Meskipun dia asisten, ia tampak tidak tertarik. Matthew merasa kesal dan bertanya, "Dia kerja di Hotel Empire?" Dia terlihat sombong. "Dia mewakili Tuan Wright di pertemuan penawaran sebelumnya," kataku. "Aku tidak tahu peran Atlas di ATL," Matthew mencemooh. "PFT." Dia terlihat angkuh dan sulit didekati dibandingkan Tuan Wright. Matthew adalah orang yang peduli dengan reputasinya. Keinginannya untuk dihormati berasal dari pengalaman dan ketidakkamanan masa lalunya. Ia selalu takut dipandang rendah. Ia tampaknya telah menemukan sistem dukungan sejak kami memulai perusahaan. Ia suka dihormati secara luas. Aku tahu hal-hal ini tetapi memilih untuk mengabaikannya. Mungkin cinta membutakan mataku, dan aku akan menyembunyikan kekurangan-kekurangannya dalam situasi seperti itu. Setelah pengkhianatannya, aku harus memikirkan kembali bagaimana aku bisa mencintai orang yang menipu dan berselingkuh dengan saudarinya. Yang tersisa hanyalah rasa jijik. Kondisi bodoh di mana cinta membutakan penilaianku tampaknya telah berlalu. Akibatnya, kekurangannya menjadi sangat mencolok di mataku. Aku meliriknya. Matthew masih menatap Atlas dengan wajah masam saat ia pergi. Dia benar-benar tidak bermoral. Saat jamuan mendekati akhir, aku melihat Atlas lagi. Ia sedang mengucapkan selamat tinggal pada Nick dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka akan pergi. Banyak orang saling bertukar basa-basi. Tentu saja, Matthew tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati untuk bersalaman dan menunjukkan keberadaannya, namun Atlas datang kepadaku. Saat ia lewat, ia menyelipkan sebuah catatan ke tanganku. Bab 47, menahan humiliasi. Aku terkejut. Genggamanku pada catatan itu semakin kuat saat aku melihatnya pergi. Jantungku berdebar kencang,
dan aku menyimpan catatan itu di dalam tas kecilku. Ketika saatnya untuk pulang, aku duduk di mobil sementara Matthew berbicara dengan beberapa eksekutif dari perusahaan pengembangan. Aku mengambil catatan itu, tetapi tanganku bergetar. Namanya dan nomor teleponnya ditulis tangan di situ. Dia memberiku informasi kontaknya. Aku tersenyum dan menyelipkan catatan itu ke dalam kompartemen di tasku tanpa sepengetahuan Matthew, karena aku khawatir dia akan menyelidiki. Matthew membahas dan mengkritik orang-orang di acara tersebut sepanjang perjalanan pulang. Aku diam-diam mengutuk pria jahat di sampingku. Kata-katanya tidak menarik bagiku. Sebaliknya, aku memikirkan pertemuan dengan Atlas lagi dan ingin tahu lebih banyak tentang ATL Empire. Karena Matthew mengalihkan aset-aset tersebut, mengapa aku tidak bisa mengalihkan bisnisku? Tanung Corporation adalah ciptaanku, tetapi aku telah lama pergi. Matthew telah meninggalkan jejaknya di perusahaan dan budayanya. Seperti pemimpinnya, perusahaan tersebut tidak cukup transparan. Keinginan yang kuat ini muncul setelah jamuan makan malam. Aku pernah melakukannya sebelumnya, dan aku bisa melakukannya lagi. Aku perlu meletakkan dasar untuk masa depanku. Setibanya di rumah, aku melepas sepatu hak tinggiku dan pergi mandi. Tiba-tiba, Matthew masuk ke kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat, dan wajahku menjadi pucat. "Hei, Matt, apa yang kamu lakukan? Keluar, aku belum selesai." Aku menutupi bagian pribadiku, berusaha menyingkirkannya. Dia melompat ke arahku dengan bermain-main, dalam keadaan mabuk. "Sayang, sudah berapa lama kita tidak melakukannya? Kenapa kamu malu?" Dia mengabaikan protesku dan memelukku. Tindakannya serakah dan impulsif. Aku dengan putus asa mencoba mendorongnya menjauh. Dia marah pada perlawanku, meskipun biasanya ia lembut. Dia mengalahkanku dengan mengangkat tubuhku yang licin dan berbusa. Aku tidak berdaya melawan dia. Saraf dan ketidaksiapanku membuatku merasa jijik yang mendalam terhadapnya. Dia tidak menunjukkan kepedulian terhadap perasaanku. Aku merasa mual saat air mata mengalir di wajahku. Mataku terbuka lebar saat aku menatap langit-langit, dan aku bersumpah tidak akan membiarkan pria kasar ini lepas begitu saja. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Matthew bergantian antara kata-kata romantis dan kata-kata kasar. Akhirnya, dia tertidur seperti batang kayu. Aku tidak tahu siapa yang ada dalam pikirannya. Satu hal yang jelas, ini tidak seperti cara dia memperlakukanku sebelumnya. Jika bukan karena putri kami, aku mungkin sudah membunuhnya. Berdiri, aku berlari ke kamar mandi dan melihat ke cermin. Tubuhku dipenuhi bekas-bekas. Aku muntah, membersihkan diriku dari dalam dan luar. Aku perlu mempercepat rencana untuk melarikan diri dari pria ini. Aku harus menahan humiliasi ini demi Ava dan masa depanku. Aku membersihkan diriku di kamar mandi selama 1 jam sebelum tenang. Malam itu, aku tidur di kamar Ava. Aku terbangun dan menemukan Matthew di sampingku. Tatapan tajamnya mengungkapkan emosi yang tak terucapkan. Dia tersenyum jahat. "Sayang, maaf. Apakah aku terlalu keras padamu tadi malam? Aku sangat merindukanmu, cintaku." Dia maju lagi ke arahku, memaksaku. "Sayang, aku ingin lebih banyak darimu." Aku merasa seperti anggota tubuhku akan hancur di bawah beratnya. Aku tidak melawan dan dengan lemah berkata, "Apa saja yang kamu mau. Bagaimana kalau kita punya anak lagi?" Meskipun aku yang mengatakannya, aku merasakan rasa jijik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi aku tahu ini adalah hal terakhir yang ingin didengarnya. Memang, dia membeku saat dia berada di atas siku. Ekspresinya rumit, dan setelah beberapa waktu, dia bertanya, "Kamu serius?" "Ya."
Aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku mengangguk dengan enggan. Dan sekarang tampaknya adalah waktu yang tepat. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia berguling dariku, memelukku erat dan menyembunyikan kepalanya di leherku. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memelukku dekat. Aku bisa merasakan kehangatan dan kelembutan di leherku. Bab 48, mencari waktu yang tepat. Aku tetap diam. Perilakunya membuatku bingung, tapi aku tahu itu hanya air mata buaya. Akhirnya, dia berdiri dan berkata, "Tunggu di sini, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu." Dia tidak mau menunjukkan wajahnya. Aku tidak peduli dengan pikirannya. Meskipun dia kadang menunjukkan emosi seperti itu, citraku terhadapnya tidak akan berubah. Aku tidak bisa merendahkan diriku pada tingkat pria kasar seperti itu. Aku tahu tindakan cepat adalah pertahanan terbaikku. Aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Dia kembali normal saat sarapan, hangat dan tersenyum. "Sayang, kemari. Makanlah selagi panas. Mulailah dengan susu." Dia perhatian padaku selama sarapan, dan semuanya tampaknya kembali normal. Tindakannya membuatku merasa sedikit bingung. Bagaimana kalau kita ambil cuti hari ini? Kamu kehilangan banyak berat badan belakangan ini. Aku bisa merasakannya saat aku memegangmu tadi malam, katanya dengan lembut. Gambaran tentang dia dan Melani membawa aku kembali ke kenyataan. Untuk menenangkan mualku, aku mengusap dadaku. Aku tidak tahu kenapa aku terus merasa mual. Mungkin aku terlalu khawatir tentang orang tuaku. Aku tahu. Jangan terlalu khawatir. Hal-hal baik akan datang kepada orang-orang baik. Kamu menelepon ibumu setiap hari, kan? Setelah pandemi berakhir, kita akan mengunjungi mereka bersama. Perhatian Matthew sangat teliti. Dia bahkan membantuku dengan telur goreng. Lewati kuning telurnya, oke? Sejak aku mengidap batu empedu, aku jarang makan kuning telur karena bisa memicu rasa sakit. Kita kirimkan uang kepada mereka hari ini. Aku takut mereka mungkin kekurangan, saranku. Tangan Matthew membeku sejenak, lalu dia tersenyum. Tentu, aku akan mengurusnya. Di kantor, aku menelepon ibuku dan memberitahunya untuk menerima uang yang mungkin dikirim Matthew tanpa ragu. Seperti yang diharapkan, ibuku berkata, "Tidak perlu. Ayah dan aku cukup. Perusahaan memiliki banyak biaya, jadi kalian tidak perlu menghabiskan terlalu banyak untuk kami." "Ibu, pikirkan dari sudut pandangku, oke? Bisakah kamu menerima uang kami dan menyimpannya untuk diri sendiri? Tugas kami adalah mendukung kalian, dan kalian tidak seharusnya menolak. Jika dia menawarkan, terimalah." Aku sedikit frustrasi. Seandainya mereka bisa sepeduli uang seperti keluarga Murphy, mungkin aku tidak akan khawatir begitu banyak. Keluarga Murphy sangat memperhatikan uang, tidak pernah menolaknya. Nada suara ibuku menunjukkan kekhawatiran. "Clo, apakah kamu? Jangan berpikir terlalu banyak. Aku hanya cemas. Memberikan uang kepada kalian selalu menjadi perjuangan. Bukankah wajar bagi seorang anak perempuan untuk mendukung orang tuanya? Perusahaan sekarang berjalan dengan baik. Kalian seharusnya hanya menerima dukungan kami demi ketenanganku." Aku menekankan lagi. Ibuku setuju dengan enggan. Namun, aku tidak melihat Matthew mentransfer uang sepanjang hari. Aku tahu dia mencoba menipuku. Saat makan malam, aku menanyakannya, dan dia berkata dia lupa karena jadwalnya yang sibuk. Keesokan harinya di kantor, aku mengingatkannya lagi. Dia mengangguk berkali-kali, berjanji akan menanganinya segera. Ibuku meneleponku saat makan siang untuk mengatakan bahwa Matthew telah mengirimkan $10.000 kepadanya. Aku terkejut.
Dia hanya mengirim $10.000? Aku pergi ke kantor Matthew. Sekretarisnya mengatakan dia sedang bersama klien. Setelah mendengar tentang klien tersebut, aku pergi ke Departemen Keuangan. Aku mengisi formulir untuk $100.000. Mengabaikan rapatnya, aku langsung pergi ke kantornya. Aku menjelaskan situasinya dan memintanya untuk menandatangani formulir. Dia ragu saat melihat jumlah yang tertera. Dengan senyum, aku berkata, $10.000 yang kamu kirim tidak cukup. Mereka perlu mempersiapkan biaya tak terduga karena ayahku menderita sesuatu yang serius. Mari kita pastikan mereka menikmati masa pensiun mereka dengan tenang. Dia tidak menyangka aku akan mengungkapkan jumlah yang dia kirim di depan klien. Dia sedikit malu dan segera setuju. Kamu benar. Orang tuamu butuh ketenangan. Dia menandatangani formulir aplikasi dan mencoba menutupi dengan berkata, tanya ibumu jika ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk mereka. Aku mengangguk dan pergi ke Departemen Keuangan untuk mengatur transfernya. Setelah memastikan ibuku menerima uang tersebut, aku kembali ke kantorku dengan lega. Aku memberinya kesempatan untuk meningkatkan citranya karena dia sangat menghargainya. Senyum puas tersebar di wajahku saat aku mengambil telepon untuk memeriksa waktu. Kemudian, dengan ragu-ragu, aku mendial nomor Atlas. Bab 49, penemuan yang tak terduga. Telepon tersambung. Aku memperkenalkan diri, dan Atlas menjawab, aku tahu. Jawabannya mengejutkanku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa bergabung denganku untuk makan siang. Aku ingin mengembalikan mantelmu. Tidak, jawabnya, membuatku merasa cukup malu. Dia memang tidak berputar-putar dalam berbicara. Saat aku berusaha merespons, dia melanjutkan, jam 2 siang, di kafe di lobi Glen Marie Plaza. Atlas tidak menolak ajakanku, tetapi ada benturan jadwal. Oke. Sampai jumpa nanti. Setelah mengakhiri telepon, aku diam-diam mengulang nama TL Empire. Aku menyadari bahwa baik Matthew maupun Johnson tidak ada saat istirahat makan siangku. Mereka pasti pergi makan siang dengan klien. Aku berbalik dan menuju ke kamar mandi. Begitu aku masuk ke sebuah bilik, aku bisa mendengar dua orang masuk sambil bergosip. Bisakah kamu percaya betapa sialnya Erika? Dia dimarahi. Bukankah Emer Murphy yang menyetujui pembayaran? Kenapa dia marah? Dengan tanda tangannya dan permintaan istrinya untuk uang tersebut, Erika tidak berani menolak aplikasi, kan? Aku tiba-tiba mengerti bahwa mereka sedang membahas uang yang aku minta sebelumnya hari itu. Mereka melanjutkan, jelas bahwa dia tidak senang dengan itu. Sepertinya Chloe tidak berarti banyak baginya. Bukankah dia pendiri perusahaan kita? Kenapa sulit sekali baginya mendapatkan uang sedikit itu? Itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Aku dengar Mr. Murphy sekarang punya selir. Salah satu dari mereka menurunkan suaranya dan melanjutkan, aku mendengar dia memberitahu Erika beberapa hari lalu untuk tidak menyetor pembayaran ke rekening perusahaan. Dia pasti punya perusahaan anak. Bukankah itu sedikit dingin darinya? Dia berusaha melindungi dirinya dari Chloe. Dia benar-benar menyedihkan, dan suatu hari dia akan kehilangan segalanya. Lihatlah dia sekarang. Dia hanya meminta $100.000, dan Mr. Murphy memarahi Erika. Bryce kesal karena keluarga Murphy semua tentang uang, tidak pernah menolaknya. Nada suara ibuku menunjukkan kekhawatiran, Chloe, apakah kamu? Jangan berpikir terlalu banyak. Aku hanya cemas. Memberikan uang kepada kalian selalu menjadi perjuangan. Bukankah wajar bagi seorang anak perempuan untuk mendukung orang tuanya? Perusahaan sekarang berjalan dengan baik. Kalian seharusnya hanya menerima dukungan kami demi ketenanganku. Aku menekankan lagi.
Ibuku setuju dengan enggan. Namun, aku tidak melihat Matthew mentransfer uang sepanjang hari. Aku tahu dia mencoba menipuku. Saat makan malam, aku menanyakannya, dan dia berkata dia lupa karena jadwalnya yang sibuk. Keesokan harinya di kantor, aku mengingatkannya lagi. Dia mengangguk berkali-kali, berjanji akan menanganinya segera. Ibuku meneleponku saat makan siang untuk mengatakan bahwa Matthew telah mengirimkan $10.000 kepadanya. Aku terkejut. Dia hanya mengirim $10.000? Aku pergi ke kantor Matthew. Sekretarisnya mengatakan dia sedang bersama klien. Setelah mendengar tentang klien tersebut, aku pergi ke Departemen Keuangan. Aku mengisi formulir untuk $100.000. Mengabaikan rapatnya, aku langsung pergi ke kantornya. Aku menjelaskan situasinya dan memintanya untuk menandatangani formulir. Dia ragu saat melihat jumlah yang tertera. Dengan senyum, aku berkata, $10.000 yang kamu kirim tidak cukup. Mereka perlu mempersiapkan biaya tak terduga karena ayahku menderita sesuatu yang serius. Mari kita pastikan mereka menikmati masa pensiun mereka dengan tenang. Dia tidak menyangka aku akan mengungkapkan jumlah yang dia kirim di depan klien. Dia sedikit malu dan segera setuju. Kamu benar. Orang tuamu butuh ketenangan. Dia menandatangani formulir aplikasi dan mencoba menutupi dengan berkata, tanya ibumu jika ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk mereka. Aku mengangguk dan pergi ke Departemen Keuangan untuk mengatur transfernya. Setelah memastikan ibuku menerima uang tersebut, aku kembali ke kantorku dengan lega. Aku memberinya kesempatan untuk meningkatkan citranya karena dia sangat menghargainya. Senyum puas tersebar di wajahku saat aku mengambil telepon untuk memeriksa waktu. Kemudian, dengan ragu-ragu, aku mendial nomor Atlas. Bab 50, dia cerdik. Ada restoran Italia di seberang jalan. 2 orang keluar dari sana, wanita tersebut bersandar pada lengan pria. Mereka mungkin baru saja selesai makan siang, tetapi tampaknya memakan waktu cukup lama. Mereka berdiri di depan restoran. Setelah beberapa kata tukar-menukar, wanita itu mencium pipi pria tersebut. Dia merapikan rambutnya dengan penuh kasih sayang, memberinya senyum lembut. Setelah memanggil taksi untuknya, dia berbalik dan buru-buru melintas di alun-alun. Mereka tidak lain adalah Matthew dan Melanie. Pipiku memerah. Aku memaksakan senyum canggung, dan aku bisa merasakan sudut bibirku bergetar. Aku melihat Atlas dan berkata, maaf kamu harus melihat itu. Dia menatapku sebelum berbicara. Jangan khawatir. Aku berjuang untuk mengatasi rasa canggung yang kurasakan. Aku pikir Matthew dan Johnson keluar untuk makan dengan klien, tetapi aku salah. Hanya Johnson yang melakukannya. Suasana menjadi berat. Untungnya, pelayan datang dengan minuman kami. Atlas mendorong minumanku ke arahku sambil menatapku. Setelah beberapa saat, dia bertanya lembut, apakah itu mengganggumu? Aku tertawa kecil. Pertanyaan Atlas membuatku tidak yakin bagaimana menjawabnya. Mengatakan bahwa aku tidak terganggu adalah bohong. Aku melihat suamiku bersama wanita lain. Bagaimana aku bisa tidak terganggu? Namun, itu tidak akan mengubah kenyataan. Aku merasa seperti seorang yang gagal, jadi aku mengabaikan pertanyaannya. Dia selalu tampaknya menyaksikan momen-momen memalukan terbesarku. Aku tidak bisa memutuskan apakah dia musuhku atau malaikat pelitaku. Menyeruput jusku, aku merasakan sedikit nyeri di bawah tulang rusuk kananku. Aku ingin menjelaskan sesuatu kepadamu, kataku, menatapnya. Matanya tampak bingung saat dia menunggu aku melanjutkan. Malam itu saat kamu melihatku di tepi sungai, aku tidak mencoba bunuh diri. Aku tidak tahu mengapa aku menjelaskan ini padanya. Lagi pula,
Atlas adalah orang asing bagiku. Mungkin rasa maluku yang sedang bertindak. Aku merasa kotor setelah apa yang kulihat di rumah malam itu. Aku hanya ingin sungai mencuci rasa malu dan kemarahanku. Dia menatapku serius. Aku tertawa kecil dan melanjutkan, wanita yang kamu lihat bersamanya tadi adalah saudarinya. Mendengar itu tidak mengubah tatapannya. Aku terkejut. Aku tiba-tiba merasa seperti karakter film sedih. Atlas tidak memiliki hubungan dengan hidupku, dan Tanung Corporation berharap mendapatkan proyek dari perusahaannya. Tindakanku sangat tidak bijaksana. Aku sangat bodoh. Nyeri di bawah tulang rusukku semakin buruk. Aku menekan tanganku ke situ, menyadari bahwa aku belum merasakan ini dalam waktu lama. Telapak tanganku sedikit berkeringat. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Dia memperhatikan gerakan halusku dan menatap tanganku yang menekan sisi tubuhku. Oh tidak, ini terjadi sepanjang waktu. Aku baik-baik saja. Aku menarik tanganku dan mengalihkan topik pembicaraan. Mengapa kamu berada di tepi sungai malam itu? Aku tidak bisa bertanya bagaimana dia melihatku melompat ke sungai. Apakah itu kebetulan? Aku tidak bisa percaya bahwa dia akan berada di tepi sungai pada larut malam. Kamu meninggalkan barang-barangmu di mobil, jawabnya dengan santai. Aku mengisi sisa ceritanya. Atlas pasti melihatku berlari keluar. Dia tidak bisa menghentikanku atau mengembalikan barang-barangku. Itulah sebabnya dia mengikutiku ke sungai dan menyelamatkanku. Dia cerdik. Aku tersenyum kepadanya, tetapi rasa sakit yang semakin intens di bawah tulang rusukku membuatku sulit untuk tetap tenang. Keningku terasa dingin, dan aku bertahan, terima kasih. Aku merasa kurang enak badan. Aku minta maaf. Penglihatanku kabur karena rasa sakit mendadak. Aku ingin bangkit dan pergi cepat-cepat, tetapi aku kehilangan kendali saat aku mengerang. Dalam keadaan bingung, aku merasakan lengan yang kuat menstabilkan tubuhku. Tangannya yang besar memegang tanganku. Rasa sakit membuat telingaku berdengung, dan aku tidak bisa mendengar suaranya. Ah, rasanya sakit. Aku berpegang pada tangan besar itu seperti tali penyelamat. Rasa sakit yang intens menggelapkan penglihatanku, dan aku kehilangan kesadaran.